Bayangkan surga kayak gini, duduk manis pakai jubah putih, nggak boleh bawa HP, nggak ada wifi, nggak ada colokan charger, sosmed lenyap, drakor nggak eksis. Yang ada cuma nyanyi terus, nyembah terus. Kalau itu yang kamu bayangkan tentang surga, wajar banget kalau kamu berpikir surga itu membosankan. Tapi sebenarnya gambaran seperti itu jauh dari apa yang Alkitab ajarkan tentang surga. Nah, sebelum lanjut penting ya untuk diketahui yang dimaksud surga yang akan jadi kediaman umat Allah di sini bukan awan-awan atau dunia roh, tapi langit dan bumi baru, tempat tinggal permanen umat Allah kelak. Ayo kita pahami surga yang benar itu seperti apa, biar kita nggak tertipu dengan propaganda di luar sana kalau dikatakan neraka itu lebih seru daripada surga. Pertama, kiamat bukan kehancuran total, tapi awal pemulihan. Di Wahyu 21 ayat 1, Rasul Yohanes melihat langit dan bumi yang baru. Dan ini menunjukkan kalau Allah tidak membuang ciptaannya, tetapi akan menebus dan menyempurnakannya. Dunia yang sekarang penuh dosa, penderitaan, dan kematian akan diperbarui sepenuhnya. Jadi nggak dihancurkan sebagaimana orang memahami kiamat. Dan ini ditegaskan juga di Roma 8 ayat 21. Seluruh ciptaan akan dibebaskan dari kerusakan dan kutuk. Surga bukan dunia asing, tapi dunia nyata yang dipulihkan. Bumi yang lama tapi diperbarui jadi sempurna, tempat tinggal kekal bersama Tuhan. Kedua, tubuh kita akan dibangkitkan, bukan dihilangkan. Yesus bangkit bukan sebagai roh yang gentayangan. Di Lukas 24 ayat 39, ia menunjukkan tangan dan kakinya. Tubuhnya nyata dan bisa disentuh. Artinya, kebangkitan itu bukan menyingkirkan tubuh, tapi diubah menjadi sempurna. 1 Korintus 15 ayat 42-44 bilang, tubuh kita nanti nggak bisa rusak lagi. Tetap tubuh, tapi yang rohani dan mulia. Jadi nanti kita hidup sebagai manusia utuh, tanpa sakit, tanpa lemah, dan nggak ada kematian. Ketiga, penyembahan di surga bukan sekedar menyanyi. Memang di surga kita akan menyembah Tuhan, tapi jangan bayangkan isinya cuma nyanyi terus-terusan. Wahyu 22 ayat 3 bilang bahwa hamba-hambanya akan melayani Dia. Artinya penyembahan di sana bukan cuma pakai lagu, tapi lewat seluruh hidup kita. Kita bisa melayani, berkarya, membangun sesuatu, dan menikmati kehadiran Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Jadi hidup di sana bukan membosankan, tapi justru seru dan penuh sukacita. Keempat, kita akan tetap bekerja, tapi tanpa lelah. Di Yesaya 65 ayat 21 dan 22 bilang, manusia membangun rumah, menanam kebun, dan menikmati hasilnya. Artinya kita tetap bekerja di langit dan bumi yang baru. Kaget kan kamu? Kalau di dunia kerja sering bikin capek, beda dengan di sana. Kerja nggak bikin stres, malah jadi hal yang kita nikmati, karena semuanya dilakukan bareng Tuhan, penuh damai dan tanpa beban. Kelima, nggak ada pernikahan, tapi relasinya sempurna. Yesus bilang di Matius 22 ayat 30, bahwa di surga nanti nggak ada pernikahan seperti di dunia. Mungkin kedengarannya sedih ya, apalagi buat yang punya hubungan dekat dengan pasangan kita. Tapi sebenarnya itu karena di sana kita akan mengalami relasi yang jauh lebih dalam dan lebih indah. Efesus 5 ayat 31 dan 32 jelaskan bahwa pernikahan di dunia ini adalah simbol dari hubungan antara Yesus dan gerejanya. Nah, kalau yang asli sudah datang, simbolnya nggak dibutuhkan lagi. Di surga semua orang akan saling mengasihi tanpa rasa egois, cemburu, atau sakit hati. Hubungan antar manusia jadi sempurna, lebih indah dari apapun yang pernah kita rasakan di dunia ini. Keenam, kita akan terus bertumbuh dan bersukacita selamanya. Mazmur 16 ayat 11 bilang, di hadapan Tuhan ada sukacita yang penuh dan kenikmatan yang abadi. Jadi hidup kekal itu nggak membosankan. Justru kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak terbatas, pengalaman kita bersama Tuhan juga nggak akan pernah habis. Selalu ada hal baru, kekaguman baru, dan sukacita yang makin dalam setiap waktu. Jadi kalau surga dicap membosankan, itu propaganda kerajaan kegelapan. Surga sejati adalah tempat di mana cinta, sukacita, dan keindahan berpadu sempurna bersama Tuhan selamanya. Amin.